Budi Indonesia, kembali lagi bersama Kak Preti dalam topik pecahan, lanjutan dari bilangan bulat. Sekarang udah bilangan bulat yang kedua. Nah, untuk pecahan, eh, waktu SD pasti udah pernah belajar pecahan ya. Kita nulisnya gimana? A per B. A-nya itu adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut. Nah, contohnya 1/8, 1/4, 2/5, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk ilustrasinya gini. Anggap ini adalah sebuah benda yang bisa kita potong-potong. Contohnya kue ya. Ini mau kita bagi jadi 8 bagian yang sama besar. Dah. Terus kita ambil nih satu bagian. Yang satu bagian yang kita ambil ini, kalau misalnya dalam bentuk pecahan, ini bisa kita tulis jadi 1/8. Karena satu bagian yang kita ambil dari total 8 kue yang ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil dua bagian, berarti kita nulisnya tinggal 2/8. Nah, selanjutnya, ini ada satu buah kue lagi gitu ya, dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Tapi ini kita mau baginya itu jadi 4 bagian yang sama besar. Oke, setelah kita bagi 4, kita ambil satu ini. Terus kita ambil satu, yang satu ini kita bisa tulis dalam pecahan itu dengan 1/4. Karena kan 4 totalnya, kita ambil satu jadi 1/4 gitu ya. Nah, yang ini untuk pecahan yang di bawah 1/4 dengan 2/8 ini jelas beda ya pecahannya. Beda bilangan gitu ya. Tapi perhatikan, ini kan sama bentuknya dan ukurannya ya, nggak yang putih yang di atas dengan yang di bawah. Nah, karena dia sama bentuk dan ukurannya, maka kedua pecahan itu sebenarnya adalah pecahan yang senilai, yang sama dia. Nah, dengan cara matematisnya, kalau 2/8 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. Yang di atas kita bagi 2, 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Jadi pecahannya 1/4 sama ya, sama yang dengan di bawah. Oke, nah 2 yang merah di sini kita dapatkan dari mana? Dari FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini juga kakak yakin kalian udah pernah pelajari, tapi kalau misalnya kalian masih agak-agak bingung gitu ya mencari FPB dan KPK-nya, nanti pada pertemuan selanjutnya bakal kita bahas. Oke, untuk selanjutnya kita bakal bahas menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Kuncinya itu satu aja, samakan aja penyebutnya. Langsung kita masuk ke contoh soal biar tahu gimana nanti untuk langkah-langkah mengerjakannya. Tentukan pecahan di antara 3/4 dan 7/8. Oke, langsung kita tulis dulu untuk pecahan yang mau kita cari jawabannya gitu ya. 2/4 dan 7/8. Yang penyebutnya siapa? Tentu saja 4 dengan 8. Nah, penyebutnya ini mau kita cari KPK-nya. KPK si 4 dengan 8 siapa? 8 kan? Oke, untuk selanjutnya taruh dulu yang gini, pecahan kiri dengan kanan. Terus KPK yang kita cari tadi taruh bawah. Ya, terus satu-satu kita samakan nih penyebutnya. Untuk yang 2/4. 8 yang di kanan langsung bagikan ke si 4 ini. 8 bagi 4 kan hasilnya 2. Nah, 2 yang kita dapatkan ini kalikan ke atas, 2 kali 2, 4. Oke, dengan cara yang sama, kerjakan dengan yang di kanan, 8 bagi 8 itu 1. 1 itu kalikan ke 7, hasilnya adalah 7. Taruh. Oke, 7/8 ya. Udah sama penyebutnya, kita tinggal cari bilangan apa aja di antara 4 dengan 7. Tentu saja bilangan 5 dan 6. Oke. Perhatikan ya, untuk 6/8 yang di sini, ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Kalau misalnya kita bagi 2, ini jadi 3/4. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang mengurutkan pecahan A per B dengan C per D. Nah, kita mau mengisi titik-titiknya ini dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini kita tinggal kali silang aja A kali D dengan C kali B. Nah, kita tinggal taruh tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama, 1/2 titik 2/3. Ya. Ini tinggal kita sekali silang aja, 1/3, 2/2. Ya. 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Berarti langsung tahu ya, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Mana yang lebih kecil? Tentu saja yang 3 ya. Jadi 1 kali 3 lebih kecil dari 2 kali 2. Dengan kesimpulan bahwa 1/2 itu pasti lebih kecil dari 2/3. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. 3 1/2 titik-titik 5/3.
Maka yang di sini kita perhatikan aja dulu, 31/2 itu kan masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita mau ubah dia ke pecahan biasa. 2 kali 3, 6 ya. 6 tadi, tambahkan ke si 1 yang ke atas. 7 ya. Berarti 31/2, ini pecahan biasanya jadi 7/2. Titik-titik, 5/3. Oke, kalau misalnya udah bentuknya pecahan biasa, langsung kita kalikan silang. 7 kali 3 dan 5 kali 2. 7 kali 3 hasilnya 21, 5 kali 2 hasilnya 10. Maka kita taruh tanda apa di sini? Tentu saja yang lebih besar kan, karena 21 lebih besar dari 10. Untuk topik selanjutnya kita bakal bahas yang namanya operasi pada pecahan. Kalau untuk operasi yang sudah sama penyebutnya, tapi ini berlaku cuma pengurangan dan penjumlahan aja ya. Kita tinggal tambahkan yang di atas, A tambah C per B. Begitu juga dengan pengurangan, A kurang C per B. Nah, kalau misalnya operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dia penyebutnya itu beda, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya itu bisa kita dengan menggunakan KPK, tapi juga bisa kita dengan menggunakan perkalian penyebut. B kali D, hasilnya nanti BD. Terus ini kita kalikan silang, A kali D, AD ya. Terus kita kalikan silang C kali B, CB. Nah, tanda plus atau tanda kurangnya di sini ikuti tanda penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk perkalian dan pembagian, untuk perkalian ini tinggal kalikan atas kali atas, A kali C, terus bawah dengan bawah, B kali D. Nah, untuk pembagian yang ini perlu kita balik sebenarnya. Yang pecahan setelah pembagian, C per B, ini harus kita balikkan dengan jadi B per C. Terus tanda baginya kita ubah jadi tanda perkalian. Oke? Untuk lebih jelasnya kita perhatikan untuk contoh soal yang nomor 1. Hasil dari 35/8 tambah 12/3 kurang 23/4. Nah, di sini ada tanda pecahan yang di dalam kurung. Berarti itu menandakan prioritas utama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi di sini kan dia berbentuk pecahan campuran. Nah, bisa juga pecahan campuran ini kita ubah jadi pecahan biasa dulu. Untuk 35/8, untuk pecahan campurannya 29/8, untuk 1/2, pecahan biasanya itu 5/3, tutup kurung ya, kurang 23/4. Kita ubah ke pecahan biasa jadi 11/4. Nah, yang di dalam kurung ini duluan kita kerjakan. Karena berhubung penyebutnya itu adalah penyebut yang berbeda, maka perlu kita kalikan dulu. 8 kali 3 hasilnya 24. Terus yang ini kita kalikan silang. 29 kali 3 hasilnya 87. Terus 5 kali 8 juga perlu kita silang. Kita kali silang hasilnya nanti 40. Oke. Terus ini kurang pecahan yang selanjutnya 11/4. Yuk. Lanjut, kita tambahkan aja yang di atas. 87 tambah 40 nanti di hasilnya 127 per 24 dikurang 11/4. Nah, oke. Di sini penyebutnya berbeda juga ya, 24 dengan 4. Nah, bisa juga kita kalikan, tapi bisa juga dengan cara mencari KPK. KPK dari 24 dengan 4 yaitu siapa? 24 itu sendiri gitu ya. Nah, KPK-nya ini tulis di bawah. 24. Nah, setelah kita tulis kayak gini, bagikan ke atas. 24 bagi 24 ini hasilnya 1. 1 kalikan ke 127. Hasilnya adalah 127, taruh di bawah ya. Dengan cara yang sama, samakan penyebut yang di kanan, pecahan yang di kanan. 24 bagikan ke 4 hasilnya adalah 6 ya. 6 yang tadi kalikan dia ke atas. 6 kali 11, 66. Oke, udah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan 127 kurang 66, hasilnya nanti jadi 61 per 24. Nah, kalau misalnya nggak ada di option, kita tinggal dia ngubahnya ke pecahan campuran, gitu ya. 2, 13 per 24. Nah, untuk contoh yang kedua, 2,4 bagi 2 per 5 itu di dalam kurung dikali 25%. Nah, yang di sini ada dia pecahan desimal, pecahan biasa, dan persentase. Nah, ada baiknya kalau kita ngubahnya itu ke pecahan biasa dulu. Oke, 2,4 itu kan 24/10. Nah, 2 per 5 ini udah pecahan biasa, jadi nggak perlu kita ubah. 25% itu 25/100.
Nah, karena di dalam kurung itu ada pembagian, maka yang ini kita balikan. 2/5-nya itu jadi 5/2. Tanda pembagian yang di sini, dia berubah jadi tanda perkalian. 24/10 dikali 5/2, yang ini tadi kita balikan, kali 25/100. Nah, masih bisa nggak kita sederhanakan semua pecahan yang di sini? Masih bisa ya, dengan cara mati-matikan aja. 24 ke 2, ini sama-sama bagi 2 bisa. 24 bagi 2 hasilnya 12 ya. 2 bagi 2 hasilnya 1. 5 dengan 10 juga bisa saling membagi. Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 itu 1, 10 bagi 5 itu 2. Begitu juga dengan 25 dengan 100, sama-sama bagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 itu hasilnya 4. Nah, dengan penyederhanaan yang tadi, maka kita dapat pecahan yang lebih sederhana yang di bawah ya. 12/2 kali 1/1 kali 1/4. 12 bagi 2 itu kan udah jelas kita tahu itu hasilnya berapa? 6. 6 kali 1, 1/1 kan 1. 6 kali 1, 6. Gitu ya. Lanjut, 6 dikali 1/4 yang di sini. Oke, 6 kali 1/4 ini juga nanti bisa kita sederhanakan, jadi kita kalikan 6 dengan 1, nanti hasilnya 6/4. Nah, ini kita ubah ke pecahan campuran, nanti jadi 3/2, pecahan biasa ya. Nanti untuk pecahan campurannya coba kalian kerjakan sendiri, gimana cara membuat dia ke pecahan campuran. Oke, sekian dari pertemuan kita tentang operasi pecahan. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.